Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas berita terbaru ini teman-teman ya. Pasti ini akan mengejutkan kalian semua. So harus stay sampai selesai. Ini dirangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi. Semoga ini bisa mengedukasi. Kita akan segera membahas video yang pertama teman-teman. Kemarin Hasto, sebentar lagi giliran Ganjar Pranowo dibidik KPK. Ini ya teman-teman ya, ini berita tanggal 24 Februari 2025. Terbilang masih fresh. Bagus-bagus kok, Bro. Udah paling bagus ini. Nggak hoax itu, Bung, nggak. Jadi tahu kalian ya, LP3HI, Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia, sudah menggugat KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Loh, yang korupsi kan Ganjar, kenapa yang digugat KPK? Jadi LP3HI ini menggugat KPK karena pada waktu itu periode 2014-2023 KPK memberhentikan kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Jadi bisa dibuka lagi teman-teman ya. Berapa Bung? 100 M. Wow. Aduh, habis satu-satu kayaknya ini. Habis ini giliran siapa ya? Ya, jadi ya KPK dituntut atau digugat oleh LP3HI untuk melanjutkan proses hukum dari Ganjar Pranowo. Sekarang tergantung KPK. Kalau ya katanya gawat. Gawat. Jar. Sementara kemarin Ganjar sudah buka suara, katanya dia tidak menerima gratifikasi. Itu versi dia. Sementara ya menurut beberapa kesaksian dan juga fakta di lapangan ya, ternyata Ganjar ini menerima gratifikasi waktu dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Loh, kok bisa? Jadi begini ceritanya ya. Jadi waktu Ganjar menjabat ya, jadi kebetulan waktu itu juga menjabatlah direktur ya, direktur. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian berharap bahwa kasus ini akan dibuka kembali? Saya percaya itu kalau bukan Ganjar itu dulu punya backingan yang kuat, itu pasti itu kasusnya akan diusut terus teman-teman ya. Nah, lanjut ke berita selanjutnya. PDIP, BEM, Majalah Tempo versus Prabowo. Apakah gerakan PDIP, aksi mahasiswa, dan serangan Tempo ini adalah bagian dari gerakan bersama yang terorkestrasi? Kita tentu tidak tahu. Tapi saya baru saja menyaksikan sebuah konten TikTok yang menuduh gerakan mahasiswa ditunggangi PDIP. Gara-garanya ada seorang aktivis muda yang memang sering terlihat bicara dalam video Indonesia Gelap. Anak muda ini ternyata adalah kader PDIP. Wow. Paling tidak dia adalah salah seorang anggota tim pemenangan Ganjar dalam Pilpres 2024 yang lalu. Dia juga berfoto sangat akrab dengan Pramono Anung saat pemilihan Gubernur DKI 2024. Tapi apa ini merupakan bukti bahwa PDIP berada di belakang Indonesia Gelap? Tentu saya tidak. Tapi bagaimanapun ini menunjukkan bahwa para mahasiswa pendukung PDIP bisa jadi memang terlibat dalam rangkaian aksi Indonesia Gelap. Saat ini misalnya juga beredar viral foto yang menggambarkan ada mahasiswa membagi-bagi uang bagi teman-temannya. Ada pula video yang menampilkan mahasiswa digiring polisi dan mahasiswa tersebut mengatakan dijanjikan uang Rp60.000 untuk ikut unjuk rasa. 40.000 mungkin. Tapi kita jangan buru-buru percaya dulu dengan kebenarannya. Tim cek fakta kompas.com ternyata bisa membuktikan itu bukanlah foto di kampanye Indonesia Gelap, melainkan pada kampanye penolakan kenaikan PPN pada Desember 2024. Next teman. Seruan aksi aliansi mahasiswa UMC bergerak. Indonesia Gelap Cirebon memanggil. Seruan aksi aliansi mahasiswa. Ayo semuanya bergerak siang ini, malas. Mengundang semua mahasiswa lagi yang marah dan geram melihat keserampangan pemerintah dalam membuat kebijakan katanya. Aduh,
seruan aksi mahasiswa yang ditunggangi. Jangan salah-salah komen, ini bulan puasa. Tapi coba deh tonton video ini dulu ya, tonton sebentar. Nih. Dugaan kami karena proses pembinaan dan pelatihan kepala daerah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Dia lagi mukanya dirty sekali teman-teman, kotor. Mukanya kayak dirty vote sekali ya teman-teman ya. Aduh, orangnya nggak lain ya. Aduh, Hai Ahok, panas. saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran, benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot. Aduh, Ahok kamu, ya. Malu dong, itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi, miliaran lagi gajinya. 1 sen pun, ya, itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu nggak ada apa-apanya kok. Rame ini. Ini baru bilang rame teman-teman. Ya soalnya Ahok itu seperti orang yang paling bisa menangani korupsi dengan sekejap mata di negeri ini. Sedangkan para pendiri-pendiri bangsa, para presiden-presiden sebelumnya itu sudah berusaha sangat keras untuk memberantas korupsi. Tapi Ahok dengan begitu gagahnya, begitu sangarnya mengatakan presiden bisa lakukan ini, presiden lakukan ini, selesai, habis korupsi. Seperti itu. Dia pikirnya gampang itu ya. Bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus untuk membereskan republik ini. Itu aja. Sombong banget itu. Ahok. Sombong banget ya. Kalau ente macan sejati nggak ngundurin diri. Iya, macan sejati gara-gara itu pilpres. Ya. Nggak nurut sama banteng. Ya. Ente macan ompong cuma ngaum doang, nggak bisa nerekam. Itu masalahnya. Makanya Pak Prabowo lihat ente nggak bisa diandalkan. Macan sejati kok manut sama perintah ketua partai untuk mengundurkan diri demi memenangkan Ganjar Pranowo. Macan sejati kok katanya Ahok dan Anies kini udah rangkul-rangkulan. Aduh, agak benar yang katakan Bapak ini ya. Macan ompong hanya bisa mengaum saja, hanya bisa kuar-kuar ya. Kayaknya sombong banget teman-teman. Kayaknya Itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus untuk membereskan republik ini. Ih, sombong banget. Aduh teman-teman ya. Viral nih, mantan komisaris utama PT Pertamina Persero ini ngamuk-ngamuk ya teman-teman. Pak Ahok ini, Anda ini adalah seorang mantan komisaris PT Pertamina. Salah satu fungsinya adalah fungsi pengawasan Pak Ahok. Nah, terkait dengan kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung saat ini, apabila Pak Ahok tidak mengetahui, minimal minta maaf dulu lah kepada masyarakat Indonesia Pak Ahok. Karena Pak Ahok ini sebagai komisaris utama pada saat itu. Dan itu kejadian hampir 4 tahun loh Pak Ahok. Itu kalau Pak Ahok tidak mengetahui. Kalau Pak Ahok mengetahui, itu pidana loh Pak Ahok. Jadi menurut gua,
Janganlah kesana kesini dulu. Pak Ahok minta maaf dulu lah kepada masyarakat. Oke teman-teman, jadi seperti Hotman Paris abang tadi menuntut untuk Pak Ahok minta maaf lah dulu, karena Anda biar bagaimanapun adalah komisaris pada masa itu, yang dimana itu semuanya ada dalam pengawasan Anda. Kalau memang Anda tahu ada korupsi, ada pelanggaran-pelanggaran di dalam seperti yang Pak Ahok katakan bahwa dia punya data, dia punya rekaman, kenapa dia sebagai komisaris nggak langsung lapor saja setiap pelanggaran-pelanggaran yang langsung lapor agar supaya ya dia berfungsi sebagai komisaris utama. Kan logikanya seperti itu teman-teman, digaji miliaran tapi kok ya akhirnya kan mengundurkan diri gara-gara pilpres kemarin. Ya teman-teman, bagaimana? Udah mulai panas teman-teman ya. Silahkan tulis pendapat tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.